semua, selamat datang di video edukasi kami tentang stratifikasi sosial. Di video kali ini, kami mengajak teman-teman semua untuk melihat kehidupan yang ada di kampung MPT. Di balik suara burung pagi dan angin kencang dari sabana, ada kenyataan yang jarang kita perbincangkan, yaitu mengenai perbedaan. Apakah teman-teman pernah bertanya-tanya, mengapa ada orang yang hidup berkelimpahan dan ada orang yang hidup sederhana? Apakah kesenjangan sosial adalah takdir atau bisa kita ubah? Apakah kesenjangan sosial memang harus selalu ada? Mari kita simak bersama-sama. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang stratifikasi sosial. Oke, jadi dari materi yang Pak sudah jelaskan, apakah ada ini dari anak-anak sekalian yang ingin memberikan pertanyaan atau pendapat? Oke, Maria silakan. Jadi, Pak, dari materi yang Bapak sudah jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa stratifikasi sosial itu kayak orang yang punya tingkatan yang berbeda, seperti orang kaya dan orang miskin. Oke, betul Maria. Jadi seperti yang kita lihat sendiri bahwa di dalam masyarakat itu ada orang-orang yang bekerja sebagai petani, nelayan, ada yang bekerja di perusahaan, atau ada yang jadi karyawan, ada yang jadi guru dan lain sebagainya. Itulah stratifikasi sosial. Tapi Pak, bilang itu kan pembagian. Apakah kita bisa tidak? Maksudnya kayak dari orang yang biasa jadi orang yang kaya gitu? Bisa ya, Pak. Jadi tapi ini terkadang jalannya susah. Kita harus bekerja keras dan sekolah tinggi dan juga kita harus membutuhkan dukungan dari ini keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Silakan Pak Dini. Tapi Pak, beta nih orang tua susah. Terus beta bisa mungkin bisa sampai di perguruan tinggi. Nah itu beta tetap tinggal di tempat yang sama atau di mana Pak? Oke, pertanyaan yang bagus Pak Dini. Jadi sebenarnya ini anak Pak Dini itu masih bisa maju asalkan ada tekad, ada bakat dan ada kesempatan. Mardini, tahun depan nih berencana mau lanjut kuliah di Jogja. Dan bapak bilang dia harus ambil jurusan hukum. Lebih bagus tuh Stevi. Hanya beta kayaknya cuma bisa bantu mama jual sayur di pasar. Uang untuk kuliah seson cukup, apalagi untuk keluar kota. Tapi lu nih pintar Dini. Di kelas sama ranking 2 terus nih. Kenapa lu kan coba beasiswa Sa? Beasiswa? Itu yang kemana? Bet contoh cara untuk orang. Stevi, ingat ya, ini harus sekolah tinggi, lu harus belajar dengan baik. Terus satu lagi, ingat lu punya cita-cita. Jadi kalau sampai di sana, lu belajar baik-baik, terus jangan sama saja kalau terhutang ya, dan fokus sekolah. Aduh Bapak, kami ini bersyukur. Dan anak bisa baca lancar, tulis juga lancar.
Walaupun kami ini sekolah tidak terlalu tinggi, tapi kami yakin dan percaya kalau kami punya anak ini akan lebih baik dari kami. Bapak, kita kadang iri dengan dong yang kuliah. Tapi beta tetap semangat, beta yakin bahwa beta bisa mendapatkan kelas keluarga. Yo. Otong sebenarnya banyak anak muda yang pintar, tapi dong tuh banyak yang putus sekolah. Dong tuh bukan karena pemalas berbeda, tapi karena terkendala biaya. Beta rasa banyak juga dari mereka yang sudah tahu informasi. Contohnya kayak pelatihan, program kerja, dan juga beasiswa. Oh, kalau di posyandu kadang ketemu ajaran anak-anak baca juga. Tapi kalau mama-mama yang jalan saja susah juga. Karena itu, beta ajak peson di desa. Ketong bisa bikin pelatihan tenun, komputer, dan bahkan bahasa Inggris. Dan beta rasa nih kalau ada ini pelatihan, dong bisa lanjut sekolah dan dong tuh bisa ada skill begitu. Jadi dong bisa kerja dan beta rasa dong bisa berusaha. Ketong harus bantu sesama, karena kadang pemerintah juga hanya datang satu kali. Ketong di sini yang tiap hari yang paling tahu. Dini, ini ada buku. Ini buku nih tentang perempuan bata yang jadi dokter. Lu ambil, lu bawa pulang, lu baca di rumah nanti. Makasih Stevie. Tapi lu percaya kok beta bisa jadi orang seperti di dalam toko di ini buku? Pasti bisa. Lu nih pintar, rajin, hanya butuh dukungan, Sal. Beta nih hanya bisa bantu lu sebisa beta, Sal. Kesenjangan sosial itu memang nyata dan ada dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Tetapi kalau misalnya kita sama-sama, semua anak pasti bisa punya peluang. Saya memang tidak sekolah tinggi, tetapi saya mau anak-anak di desa ini tuh kalau sekolahnya harus lebih tinggi dari saya. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi dan juga oleh Bapak Carlos, dan sebagai orang yang memiliki kelebihan dalam finansial, kita harus mampu untuk saling membantu saudara sesama kita yang mempunyai kekurangan. Stratifikasi sosial memang ada, tapi kesenjangan sosial bisa ketong lawan. Terima kasih sudah menonton video edukasi dari kami. Jangan lupa, belajar bukan cuma di sekolah, tapi dalam kehidupan sehari-hari.